Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas subbahasan mengenai menyusun instrumen dalam nose testing. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap jaga kesehatan dan juga tetap di rumah, ya. Baik. Mohon disimak pemahaman kita mengenai bagaimana menyusun dalam instrumen non-testing. Menetapkan jenis atau pola instrumen. Langkah pertama dalam menyusun instrumen adalah kita tetapkan dulu pola atau jenis instrumen yang akan digunakan. Misalnya dalam menyusun tes intelijensi, perlu ditetapkan terlebih dahulu pola tes yang mana yang akan digunakan. Apakah mengikuti pola tes intelijensi Binet-Simon, ataukah pola Wechsler, ataukah pola yang lain. Jadi dalam menyusun instrumen kita harus pola dulu, jenis instrumennya akan digunakan apa. Apakah pakai inventory, ataukah pakai questionnaire, ataukah pakai angket, dan lain sebagainya. Kita terapkan dulu, dan juga kita harus bisa memahami tes tersebut sesuai nggak dengan pola atau jenis instrumen yang kita pilih. Langkah yang kedua adalah menetapkan isi instrumen. Isi instrumen harus relevan dengan data yang hendak dikumpulkan. Dan untuk mendapatkan isi instrumen yang relevan dapat didasarkan atas suatu teori yang kita anut, atau mengkombinasikan teori-teori yang telah kita pelajari. Jadi, isi tersebut harus relevan dengan data yang mau kita kumpulkan. Didasarkan teori-teori yang memang sudah kita pelajari. Misalnya kita mau mengukur mengenai aspek kepercayaan diri, maka kita bisa cari teori-teori mengenai kepercayaan diri itu, baik definisinya, ciri-cirinya, aspek dalam kepercayaan diri, faktor-faktor pembentuk kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Kita komunikasikan dan kita pelajari, kemudian baru data tersebut kita kumpulkan dan kita bisa mendapatkan isi instrumen yang memang relevan dengan apa yang mau kita buat. Nah, ada beberapa teori yang berdasarkan dari isi instrumen. Menurut teori Krasmer, temperamen terdiri dari 2 komponen, dan kemudian Bruce juga membagi terdiri dari 3 komponen. Nah, ini ada beberapa pola isi teori yang berkaitan misalnya dengan temperamen. Yang tadi saya contohkan tadi kepercayaan diri. Kalau ini mungkin contohnya temperamen. Kita mau mengukur mengenai temperamen pada individu. Ada beberapa teori dari Krasmer, dari Bruce, dan dari Thorndike yang mendefinisikan teori tentang temperamen. Dan lain sebagainya, juga dari Anek, meneng karakter, May, Horstron, Thorndike, dan lain sebagainya. Nah, dari apa yang sudah kita susun, isi dari instrumen tersebut, sehingga kita bisa melakukan sebuah pemahaman mengenai ciri ataupun juga variabel yang mau kita ukur tersebut dari beberapa teori yang sudah kita susun, yang sudah kita lakukan telaah. Ya, pertama adalah variabel atau aspek yang hendak diukur, sudah kita tentukan, misalnya tadi contohnya kepercayaan diri. Kemudian yang kedua adalah subvariabel atau perincian terhadap aspek yang hendak kita ukur. Jadi subvariabel atau perincian terhadap yang kita ukur. Nah, ini contohnya yang tadi. Nah, ini subvariabelnya, sub dari isi. Kita misalnya contohnya mau mengukur temperamen. Nah, ini berarti isi secara terperinci mengenai temperamen itu seperti apa. Kemudian dari beberapa teori kita hubungkan temperamen ternyata punya hubungan dengan karakter misalnya. Nah, setelah kita melakukan sebuah perincian terhadap aspek yang hendak kita ukur, yang kemudian yang ketiga adalah pola instrumen yang digunakan. Pola instrumennya seperti apa? Apa kita menggunakan pola inventory, apakah menggunakan questionnaire, ataukah menggunakan angket, ataukah menggunakan observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Setelah pola instrumen sudah kita tentukan, yang keempat adalah indikator atau petunjuk tentang ada atau tidaknya suatu variabel atau subvariabel tertentu. Jadi kita harus mengetahui indikatornya, ciri yang menunjukkan terhadap variabel tersebut. Kita harus bisa spesifikan, kita harus bisa membreakdownkan terhadap variabel tersebut bagaimana mengukurnya. Kemudian yang kelima adalah jumlah item yang akan digunakan untuk mengukur masing-masing indikator. Jadi kita harus bisa menentukan berapa item yang kita mau buat dari indikator tersebut. Misalnya tadi contohnya temperamen. Misalnya temperamen tadi adalah contohnya mengukur mengenai watak seseorang.
watak seorang, kepribadian seorang. Nah, dari indikator tersebut kita akan breakdown-kan menjadi beberapa item pertanyaan atau item pernyataan. Kita buat item pernyataan dari indikator tersebut. Misalnya, contohnya kepercayaan diri. Indikator dari kepercayaan diri misalnya adalah optimis. Nah, optimis tersebut kemudian kita buat beberapa pertanyaan ataukah beberapa pernyataan dari indikator optimis dari variabel kepercayaan diri. Kemudian yang keenam adalah nomor-nomor item yang mengukur suatu indikator tertentu. Kita sudah tentukan indikator kepercayaan diri pada optimis itu nomor berapa aja, 1, 2, 3. Kemudian selain optimis juga ada misalnya berani. Berani misalnya nomor poin 4, 5, 6. Dan sampai selanjutnya berapa indikator dan berapa jumlah item yang mengukur dari variabel tersebut. Kemudian selanjutnya langkah berikutnya adalah setelah kita menentukan indikator dan sudah menentukan nomor-nomor item, kita adalah menulis item tersebut. Dalam langkah penulisan item ini sangat dianjurkan untuk menulis sebanyak-banyaknya item. Biasanya untuk masing-masing variabel atau subvariabel dianjurkan untuk menyiapkan sekitar 25% lebih banyak dari yang dibutuhkan. Jadi nggak apa-apa, kita buat sebanyak-banyaknya saja sehingga kita bisa memilah mana yang item ternyata bagus atau mana item yang dibuang yang tidak baik. Dengan demikian akan memberikan kemungkinan bagi kita untuk memilih item yang baik dan mengisikan item yang kurang baik. Setelah kita sudah membuat pernyataan atau sudah menulis item, langkah selanjutnya adalah uji coba instrumen. Uji coba ini hendaknya dilakukan dalam kelas biasa, yang keadaannya serupa dengan keadaan sehari-hari di mana instrumen itu akan digunakan. Jadi uji coba instrumen ini misalnya kita mau mengukur variabel tersebut kepada siswa SMA, maka juga kita mengujinya pada siswa SMA juga. Serupa, jangan siswa SMP atau siswa SD, itu berbeda secara karakter maupun secara usia. Jadi harus sampel yang karakteristiknya sama dan juga cenderungan usianya pun ataupun juga kemampuannya sama. Yang kedua, waktu yang disediakan untuk mengerjakan instrumen tersebut hendaknya cukup lama, sehingga subjek yang paling lambat pun bisa menyelesaikan instrumen tersebut. Jangan terlalu cepat. Misalnya dari 30 soal, kita memberikan waktu hanya 10 menit. Itu kepada subjek yang lama nanti tidak bisa menjawab secara tuntas. Jadi berikan waktu yang cukup agar mereka bisa memberikan jawaban secara tuntas pada angket atau instrumen yang kita berikan. Kemudian yang ketiga, keadaan subjek uji coba hendaknya mencerminkan keadaan subjek pada umumnya, kepada siapa instrumen itu akan diterapkan. Jadi ya tadi uji coba tersebut harus mencerminkan kepada sampel yang kita memang terapkan. Waktu yang digunakan oleh setiap subjek uji coba dalam mengerjakan instrumen tersebut supaya cepat dicatat secara cermat. Jadi waktunya instrumen tersebut dicatat secara cermat oleh peneliti agar bisa mengetahui berapa kira-kira kecenderungan yang harus digunakan pada soal angket yang kita berikan. Misalnya kita menguji coba kepada 30 mahasiswa atau 30 siswa dengan jumlah soal item dengan jumlah angket atau instrumen 60. Dari 60 itu kepada 30 orang peserta, kecenderungan dari hasil uji coba ternyata kurang lebih waktunya 45 menit sampai 1 jam. Sehingga dari uji coba tersebut kita bisa memprediksi berapa waktu yang diperlukan untuk memberikan instrumen tersebut kepada responden. Baik, itu yang bisa Ibu jelaskan pada topik bahasan mengenai menyusun instrumen dalam instrumen non-tes. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti pada penjelasan kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa kita sharing pada forum chat yang sudah ada dalam grup tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.